sampai 1959, perkembangan politik sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah sistem parlementer. Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian. Dalam parlemen sementara presiden hanya merupakan lambang kesatuan. Parlemen memiliki kekuasaan besar dan dapat membubarkan kabinet. Sistem ini disebut juga demokrasi liberal. Sistem kabinet yang digunakan adalah Jaken kabinet. Sistem kepartaian pada masa itu adalah multipartai dengan banyak partai politik seperti Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKKR. Banyaknya partai politik menyebabkan persaingan antar partai yang cenderung memperuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dianggap paling demokratis yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 39 juta pemilih. Hasil pemilu 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat, di mana rakyat telah menggunakan hak pilihannya untuk memilih DPR dan Dewan Konstitusi. Gangguan keamanan pada masa demokrasi parlementer, kondisi politik dan keamanan Indonesia menjadi tidak stabil. Meskipun pemilu 1955 berhasil digelar, pergantian kabinet yang terus terjadi akibat perjuangan kepentingan partai masing-masing memicu berbagai pergolakan di daerah yang mengarah pada gerakan pemberontakan. Ingin memisahkan diri dari NKRI seperti pernyataan Banteng PRRI atau Permesta dan Kahar Mujakar. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil AEPRA. Pada masa demokrasi parlementer terjadi pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini bertujuan mempertahankan bentuk negara federal dan memiliki tentara sendiri. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin Selatan (RMS). Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Mr. Dirk Robert Stephen Somokil yang menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menginginkan kemerdekaan dan pemisahan dari Republik Indonesia. Dengan alasan Maluku memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Salah satu penyebab utama munculnya gerakan RMS adalah ketidakpuasan terhadap pemerataan pembangunan daerah. Pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Andi Agis menuntut agar hanya pasukannya yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Namun tuntunan ini tidak dipenuhi ketika TNI didatangkan. Andi Agis dan pasukannya bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar. Pemerintahan RI memerintahkan Andi Agis untuk menghentikan pergerakan dan melaporkan diri ke Jakarta. Namun Andi Agis terlambat sehingga pasukannya yang memberontak akhirnya ditangkap oleh pasukan militer RI. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Puncak pemberontakan akan PRRI atau Permesta terjadi pada 10 Februari 1958 ketika Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintahan pusat agar kabinet Junda mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah ultimatum ditolak, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI pada 15 Februari 1958 diikuti pengumuman
Permesta di Sulawesi pada 17 Februari 1958. Untuk menumpas pemberontakan ini, memerintahkan melancarkan operasi militer hingga akhirnya Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh PRI lainnya menyerah. Konvensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia menggoram banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meski demikian, pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan. Di antaranya adalah pelanggaran Konvensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah 1. Gunting Syafruddin. Kebijakan Syafruddin merupakan kebijakan pemotongan nilai uang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk karena hutang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga yang melambung. Dan untuk perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian di Indonesia adalah salah satunya mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Kebijakan gunting Syafruddin diterapkan untuk menggunting uang merah atau uang nika dari pecahan 5 gulden ke atas digunting menjadi 2. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 1950. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Gerakan benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun, kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing yang dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah RI. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan. 4. Finansial ekonomi atau FINEK. Perjanjian FINEK terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirimkan perwakilan Indonesia yaitu Anak Agung Gede ke Janawa pada tanggal 7 Januari 1956. Berikut rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia. 1. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. FINEK Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar, menyebabkan meningkatkannya angka kemiskinan dan pengangguran. B. Pendidikan pada tahun 1950 diadakan mengalihkan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi.
Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar, menyebabkan meningkatkannya angka kemiskinan dan pengangguran. B. Pendidikan pada tahun 1950 diadakan mengalihkan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan pada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan pada perbandingan 3:1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah 3 tahun. Kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas 3 tahun. Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Kesenian. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia (PI) dan Gabungan Pelukis Indonesia (GPI). Selain itu berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Selain itu, Dewan Konstituente hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya, menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia. Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1900. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil. Pada masa demokrasi parlementer, dengan kembalinya melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, namun pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada demokrasi terpimpin disebabkan oleh kekuasaan yang dimiliki oleh presiden yang sangat besar, sehingga pemerintahan cenderung mengarah kepada otoriter. 3. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional. Partai-partai yang ada ditekan agar menyokong dan memberikan dukungan terhadap gagasan presiden. Partai politik yang gerakan yang dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa. 4. Politik luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas, aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu
blok yang ada, yaitu blok darat dan blok timur. Namun pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, China. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, China, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. 5. Peristiwa G30 SPKI. 1965, peristiwa Gerakan 30 September atau PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai 2 sarana komunikasi penting, yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung, mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut. A. Pembentukan Dewan Perancang Nasional Depernas. Dewan Perancang Nasional Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 1956. Tugas Dewan ini adalah menyampaikan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketahui oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikan secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus. B. Devaluasi mata uang rupiah pada tanggal 24 Agustus 1959. Pemerintah mendevaluasi menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp5 perak menjadi Rp1 perak dan 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah 25. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. C. Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi Depon di Jakarta. Depon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Depon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme. Untuk mencapai kemajuan ekonomi meningkat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri. Maka pemerintahan Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdiri di atas kaki sendiri. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang mengembirakan. Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. 1. Kehidupan sosial dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno
yang menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. 2. Pendidikan pada 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan berbagai besar mengharapkan menjadi mahasiswa pada tahun 1962. Sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2, jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki pada 1960-an. Muncul masalah di kalangan pendidik yaitu usaha PKI untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. 3. Kebudayaan. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga yang sering dibangun oleh partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat, Lekra, milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Lesbumi milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budaya Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya.